Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama perkenalkan saya Tikus Nadi, CGP Angkatan 10. Di sini saya akan mempraktekkan coaching mengenai dengan alur tirta, di mana rekan sejawat yang merupakan guru kelas 5 bercerita kalau beliau mengalami masalah dalam menjalankan disiplin positif dalam kelasnya. Beliau sudah melakukan cara-cara agar anak memiliki sikap disiplin, baik disiplin belajar, disiplin berpakaian, dan disiplin beribadah. Baik, di sini sudah ada dengan Buni. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Eti, alhamdulillah baik. Tapi ada yang mengganggu pikiran saya Bu Eti. Waduh, kira-kira gimana nih Bun? Kenapa? Butuh ngobrol biar Ya. Bun nggak mengganggu pikiran lagi? Betul Bu Eti. Saya lagi butuh ngobrol, mengutarakan apa yang saya rasakan sekarang ini. Jadi saya merasa cara penanaman sikap disiplin anak belum menampakkan hasil Bu Eti. Baik disiplin belajar, baik disiplin berpakaian maupun disiplin beribadah. Anak-anak masih banyak yang belum disiplin gitu loh Bu Eti dalam kalau saya sering menyebutnya 3D gitu ya. Disiplin belajar, disiplin berpakaian, disiplin beribadah. Karena apa? Memang saya sih sebenarnya juga tidak bisa memaksakan ya dengan kondisi sekolah saya yang memang dalam segi ekonomi itu menengah ke bawah gitu ya. Jadi pakaian itu sepertinya kok mereka tuh seenaknya aja gitu loh berpakaian. Terkadang udah kelas 5 celananya udah ngatung banget, baju udah sempit gitu kan. Ya Allah, kadang juga pakai baju tidak sesuai aturan gitu ya, harusnya pakai batik tetap pakai hitam merah putih juga. Nah seperti itu nih, jujur itu sangat mengganggu saya. Bagaimana saya menghadapi masalah seperti ini, saya harus bagaimana ya Bu Eti ya? Oke, jadi Ibu ini ya merasa terganggu pikirannya karena disiplin anak di kelas Ibu masih sangat rendah ya Bu, belum disiplin gitu ya Bu ya. Ya betul, seperti itu Bu Eti. Kira-kira dari obrolan ini apa sih yang Ibu mau harapkan gitu? Apa yang Ibu mau dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, saya berharap dengan saya dapat mengobrol dengan Bu Eti, saya tuh mendapatkan solusi yang terbaik ya untuk disiplin positif ini, dan saya mendapatkan ide-ide baru ya agar sikap disiplin anak-anak, baik disiplin belajar, disiplin berpakaian, disiplin beribadah, itu ada peningkatan gitu loh Bu Eti. Oke, berarti dari yang Ibu sampaikan tadi, Ibu ingin mendapatkan solusi yang terbaik dan mendapatkan ide-ide baru ya Bu, agar sikap disiplin anak bisa timbul dan tertanam ya Bu ya, di kelas Ibu ya. Betul Bu Eti, betul. Oke, nah kira-kira dalam menanamkan sikap disiplin kepada anak, metode apa sih yang udah pernah Ibu terapkan sebelumnya? Yang pasti saya sudah menanamkan sikap disiplin di kelas, sudah dengan fungsinya, membuat poster atau tulisan-tulisan yang saya tempel di kelas-kelas Bu Eti. Terus saya juga menanyakan ke anak-anak tiap bulannya tentang kesepakatan kelas ini perlu ditambah atau direvisi gitu loh Bu Eti. Wah, itu sebenarnya udah bagus ya Bu, apa yang Ibu lakukan itu menurut saya udah bagus banget. Ibu juga murid itu tuh menurut Ibu, murid yang dikatakan disiplin itu memang yang seperti bagaimana Bu? Menurut saya murid tidak katakan disiplin itu murid itu aktif
aktif gitu loh Bu Eti ya, aktif dan bersemangat dalam pembelajaran, tidak terlambat sekolah, terus memakai seragam sesuai jadwal. Jadi kalau memang seragamnya batik ya harusnya pakai batik sekolah, tidak pakai baju merah putih. Terkadang anak-anak itu gitu, ketika saya tegur, kenapa nak kok pakai baju putih merah, sedangkan hari ini kan jadwalnya pakai seragam batik sekolah. Dan anak-anak itu dengan santainya, bajunya dicuci Bu, belum kering. Nah seperti itu kan rasa tanggung jawab belum ya, rasa disiplin itu belum tertanam gitu ya. Dan mengikuti kegiatan keagamaan seperti sholat duha gitu tuh sudah tertanam sendiri gitu, tidak perlu harus saya ayo nak sholat. Jadi ketika memang sudah jadwalnya jam sekian harus sholat duha tuh ya sholat gitu loh. Jadi saya tuh pengen anak-anak itu disiplin seperti itu loh Bu Eti. Jadi murid yang disiplin menurut Ibu ini jika sudah menunjukkan sikapnya ya Bu ya, dan yang tadi Ibu ceritakan itu sudah menunjukkan 3 aspek yang harus mereka tunjukkan gitu, atau disebut juga dengan 3G ya Bu ya. Disiplin belajarnya ya, maupun disiplin belajar, disiplin berpakaian, dan disiplin beribadahnya ya Bu ya. Ya betul Betty. Oke. Nah, jika indikator keberhasilan murid yang disiplin itu misalkan nilainya 1-10 nih Bu. Nah, berarti kira-kira kondisi murid Ibu yang sekarang berada di level berapa Bu? Kalau dinilai dari angka 1-10. Kondisi sekarang murid saya jika berada di nilai saya lihat gitu ya masih di angka 5 deh Bu Eti ya. Jadi apa ya, karena setiap harinya itu masih ada anak yang terlambat sekolah. Terus seperti kalau hari Senin nih Bu Eti, Senin kan upacara ya, anak-anak itu masih belum lengkap atribut upacara, kadang nggak pakai topi, anak laki-laki ya kadang dasi juga nggak dipakai, ikat pinggang kadang juga ada yang nggak pakai, seperti itu. Jadi setiap Senin itu ada aja anak yang tidak disiplin menggunakan atribut lengkap gitu. Dan terkadang juga anak perempuan gitu, saya tanya, loh kok nggak sholat duha nak gitu kan, ketahuan dia di kelas gitu, ya Bu baru datang bulan, perasaan Jumat kemarin nggak sholat duha, kok sekarang datang bulan lagi gitu kan. Jadi kalau saya lihat seperti itu nilainya masih di angka 5 Bu Eti. Oke. Baik Bu, kira-kira tuh Ibu ingin meningkatkan sikap disiplin anaknya itu sampai nilai berapa Bu? Ya saya tidak terlalu muluk-muluk sih jadi seorang guru, jadi cukuplah ditingkatkan ke nilai 7 Bu Eti. Oke, nilai segitu ya memang sudah sangat bagus ya Bu ya. Kira-kira untuk meningkatkan sikap disiplin murid, ada nggak Bu ide-ide yang perlu Ibu lakukan gitu agar anak-anak bisa mencapai di angka 7 sesuai kondisi yang Ibu harapkan tadi? Yang pasti sebelum anak-anak yang disiplin, saya harus memberikan contoh Bu Eti. Jadi saya harus memberikan contoh disiplin, kesepakatan kelas yang sudah kami buat itu ditinjau kembali gitu kan, terus membuat poster atau tulisan-tulisan yang kita tempel di tembok-tembok kelas, itu konsisten dan terus semangat. Saya harus terus semangat mengingatkan anak gitu kan. Jadi saya sebagai seorang guru, saya tidak boleh bosan gitu untuk mengingatkan anak untuk disiplin berpakaian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sekolah, sekolah datang tepat waktu, tidak terlambat. Setiap ada kegiatan keagamaan itu anak-anak harus mengikuti. Saya tetap harus semangat mengingatkan anak-anak yang mungkin namanya anak-anak terkadang kalau dibuat grafik masih naik turun ya Bu Eti. Kadang kalau emang pas disiplin ya mereka posisinya naik, tapi pas ada kondisinya pas tidak bagus mungkin mereka kondisinya turun. Saya sebagai guru, saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan anak-anak murid saya. Seperti itu Bu Eti. Iya, Masya Allah. Sebenarnya itu ide-idenya udah bagus ya Bu ya. Tapi selain itu kira-kira ada lagi nggak Bu tambahan ide lagi selain itu?
Yang pasti, apa yang sudah saya terapkan di kelas ya Bu Eti ya, saya ingin mensosialisasikan kedisiplinan ini di warga sekolah gitu Bu Eti. Jadi kalaupun ini belum saya, laksanakan di kelas gitu, sebenarnya di kelas anak-anak ini, paling tidak saya ingin, apa 3D ini, 3D ini, disiplin positif, belajar, keagamaan, berpakaian, ini ingin saya sosialisasikan di lingkungan warga sekolah saya, seperti itu Bu Eti. Bagus ya Bu, berarti Ibu juga ada niat untuk mengajak rekan sejawat ya Bu ya untuk melakukan kolaborasi. Ibu juga berniat untuk mensosialisasikan kedisiplinan ke warga sekolah ya Bu ya. Nah, kira-kira saat Ibu ingin melakukan kegiatan tersebut, ada nggak sih kendalanya gitu dalam mensosialisasikan kedisiplinan ke warga sekolahnya? Kendala lebih ke waktu ya Bu Eti ya, jadi belum menemukan waktu yang tepat gitu loh, belum menemukan waktu yang pas. Tapi nanti saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat, saya akan berkoordinasi dengan warga sekolah dan berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah saya gitu ya. Kira-kira saya mau mensosialisasikan kedisiplinan ini di sekolah. Seperti itu Bu Eti. Berarti kalau begitu itu sudah termasuk udah ada ya Bu solusinya? Ya iya sih Bu Eti, solusinya ya saya ketika saya sudah tidak dapat melakukan itu, jadi saya mau mengajak rekan-rekan sejawat di sekolah dan itu tadi saya akan konsultasi dengan ibu kepala sekolah. Seperti itu Bu Eti. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama Bu untuk merencanakan mulai dari meninjau ulang kesepakatan yang telah dibuat sampai melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan sikap disiplin murid tersebut? Mungkin kira-kira 1 bulan mungkin ya Bu Eti ya. Saya insya Allah mampu menyelesaikannya Bu Eti. Oke, sebulan ya Bu ya. Kira-kira Bu, ada nggak sih rekan sejawat yang bisa membantu Ibu maksudnya dalam meningkatkan komitmen Ibu dalam pelaksanaan yang Ibu telah mau rencanakan? Ada nggak gitu rekan sejawat yang mau membantu dan bisa mensukseskan apa yang telah Ibu rencanakan? Ya Bu, nanti saya mau minta bantuan wali kelas 5 kelas 5A dan untuk membantu saya dan mengingatkan komitmen saya tentang budaya positif tersebut. Selain itu saya juga mengajak teman satu rombel saja dulu gitu ya, satu rombel saya kelas 5 itu kan ada 5A, 5B, 5C gitu kan. Nah jadi saya mau tidak usah terlalu jauh dulu ya, saya satu rombel aja dulu untuk saya ajak dan untuk dapat mengingatkan komitmen yang sudah saya buat ya tentang kedisiplinan ini. Jadi Ibu akan berkolaborasi terlebih dahulu bersama-sama yang mengajar di kelas 5 ya Bu ya? Iya betul Bu Eti, iya. Siap, mantap deh kalau kayak gitu Bu, dilanjutkan. Nah, dari obrolan ini kira-kira ada lagi nggak Bu yang mau ditambahkan? Sepertinya cukup ya Bu Eti ya. Oke, jadi kalau misalkan boleh saya rangkum ya Bu ya dari obrolan siang ini, Ibu jika Ibu mempunyai masalah dengan kedisiplinan murid, baik disiplin belajar, disiplin berpakaian, dan disiplin beribadah, dan tadi sudah ditemukan ya Bu ya solusinya. Kira-kira sesuai tidak Bu dengan tujuan obrolan kita yang tadi kita obrolin? Iya sesuai Bu Eti, alhamdulillah dengan tujuan obrolan kita bahwa saya ada masalah dengan kedisiplinan murid dan
tadi sudah ada solusinya gitu Bu Eti. Oke, jadi sudah sesuai ya Bu ya. Baik, sebelum mengakhiri obrolan kita pada siang hari ini, bagaimana nih perasaan Ibu sekarang Bu setelah kita ngobrol tadi? Alhamdulillah perasaan saya seneng ya Bu Eti ya, Masya Allah ngobrol dengan Bu Eti yang awalnya mengganggu pikiran saya, sekarang jadi lebih ringan, beban saya sudah lebih lega gitu ya. Semoga saya mampu ya Bu Eti ya melaksanakan rencana aksi saya ini ya Bu Eti. Amin, amin, amin. Alhamdulillah ya Bu ya, dengan obrolan kita siang ini jadi membuat pikiran Ibu lebih lega lagi. Semoga Ibu mampu menjalankan apa yang Ibu rencanakan untuk membudayakan disiplin anak ya Bu ya, dan dapat hasil sesuai target yang Ibu mau, yaitu tadi di angka 7 tadi ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih Bu Eti atas waktu dan kesempatan kita untuk mengobrol pada hari ini. Iya Ibu, sama-sama. Sampai di sini dulu ya Bu ya obrolan kita. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai coach untuk teman saya, Ibu Eti, yang merupakan guru kelas 1 yang beliau mengalami masalah dalam proses pembelajaran, khususnya dalam hal mengajarkan membaca pada siswanya di kelas. Beliau sudah melakukan berbagai metode untuk mengajarkan membaca, namun sebagian muridnya masih belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam hal membacanya, padahal sudah mau kenaikan kelas. Rekan sejawat ini tampak gelisah karena merasa dirinya gagal menjadi guru kelas 1. Baik, kita langsung saja ya. Selamat siang Bu Eti. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah luar biasa hari ini Bu. Luar biasa. Tapi kenapa ya kok kayaknya bad mood gitu ya Bu Eti? Gak biasanya gitu loh. Ada apa ini? Lagi galau banget nih Bu. Seperti itu. Galau kenapa Bu Eti? Kayaknya kita butuh ngobrol nih. Nah itu Bu, bener banget, saya lagi butuh temen ngobrol Bu. Dan apa ya, yang saya rasain sekarang tuh kayaknya saya seperti gagal gitu Bu, jadi guru kelas 1. Dimana murid saya belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam keterampilan terutama membacanya nih Bu. Padahal kan sebentar lagi udah mau kenaikan kelas. Jadi galau banget Bu, gimana ya? Seperti itu ya Bu Eti ya. Ibu merasa proses pembelajaran yang Ibu terapkan untuk meningkatkan kemampuan baca anak belum mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu Bu Eti ya. Iya Bu, betul banget kayak gitu tuh. Baik, nah apa yang Bu Eti harapkan dari obrolan kita pada pagi hari ini Bu Eti? Ya harapan saya sih Bu, dengan ngobrol sama Ibu saya tuh bisa dapat solusi yang baik gitu. Saya dapat ide-ide dari Ibu supaya dapat mengajarkan membaca dengan metode-metode yang pernah Ibu terapkan gitu. Jadi di lain metode-metode yang pernah saya terapkan, barangkali Ibu mempunyai ide-ide yang luar biasa, yang lebih baik lagi yang bisa saya terapkan di kelas. Dari yang Ibu sampaikan, jadi dari obrolan ini, Ibu ingin mendapatkan solusi terbaik ya Bu Eti ya untuk membelajarkan membaca pada murid kelas 1. Seperti itu ya Bu Eti ya. Ya Bu Eti? Iya Bu, betul sekali Bu. Oke, dalam proses pembelajaran, Ibu dalam mengajarkan membaca pada murid, metode apa yang sudah Bu Eti terapkan? Oke, dalam mengajari membaca sih saya sudah awalnya mengenalkan huruf-huruf terlebih dahulu ya Bu ya, kemudian mengenalkan suku kata, lalu mengenalkan juga huruf mati, huruf terakhir,
yang saya latih anak membaca kata secara utuh, kemudian membuat kalimat sederhana. Nah, anak murid saya ini baru sebagian Bu yang bisa baca, dan yang lain baru mampu kenal suku kata saja. Bahkan ada yang masih baru kenal huruf aja nih Bu. Padahal kan saya sudah melakukan tambahan baca Bu setelah pulang sekolah. Oh begitu. Menurut Ibu, murid dikatakan berhasil membaca dengan baik itu jika bagaimana ya Bu Eti ya? Ya, kalau menurut saya sih murid bisa dikatakan mampu membaca jika murid membaca kata utuh dan kemudian murid pun bisa membaca kalimat sederhana gitu Bu. Jadi murid yang mampu membaca dengan baik jika murid membaca dengan kata yang utuh dan kemudian mampu membaca kalimat sederhana. Seperti itu Betty ya? Iya, betul Bu. Oke, jika indikator keberhasilan murid dalam membaca itu misalnya dinilai di angka 10 ya Bu Eti ya. Berarti kondisi murid Bu Eti sekarang ini berada pada level atau nilai berapa kalau di rentang antara 1 sampai 10 Bu Eti? Ya, kalau dilihat dari kondisi yang sekarang saya alami sih Bu, paling hanya setengah-setengah sih Bu. Paling di posisi angka 5 ya. Karena memang murid saya yang mampu mengenal suku kata itu belum mampu menggabungkan suku kata. Jadi ada juga, apalagi jika menjumpai huruf dan suku kata mati, mereka masih belum mampu. Ya masih dikatakan masih dinilai 5 Bu. Oke. Jika misalnya sampai kondisi 10 itu, Ibu ingin meningkatkan kemampuan membaca anak, itu pada angka berapa selama 1 bulan ini Bu Eti? Ya, harapan saya sih pengen bisa ditingkatkan di angka 8 kayaknya ya Bu ya. Karena yang masih mengenal huruf dan untuk murid yang sudah kenal suku kata, insya Allah saya mampu sih untuk meningkatkan lagi gitu. Kalau memang sudah bisa mengenal suku kata itu bisa sampailah di nilai 10 Bu nantinya. Oke, baik. Oke, mantap itu. Kira-kira untuk meningkatkan kemampuan membaca murid, ada tidak ide yang perlu Ibu lakukan agar anak-anak mencapai di angka 8 dan angka 10 sesuai kondisi yang Bu Eti harapkan tadi? Iya, kalau berdasarkan pengamatan saya sih Bu, anak-anak kayaknya jenuh deh dan merasa bosan gitu dengan pembelajaran membaca yang saya ajarkan dengan mengandalkan buku latihan baca ya Bu, karena memang sebelumnya saya hanya membaca melalui buku bacaan saja gitu. Nah, apa itu Bu Eti idenya? Selain buku pegangan yang saya gunakan untuk latihan baca, saya juga membuat media seperti flashcard. Saya juga menyediakan buku cerita bergambar, memajang poster-poster huruf, kata, dan kalimat di kelas, serta mengadakan permainan gitu Bu, biar mereka semakin semangat dalam belajar membacanya. Masya Allah, luar biasa tuh Bu Eti. Kalau membuat media-media itu untuk membantu anak dalam membaca yang Ibu sampaikan tadi, ada kendalanya nggak Bu Eti? Kalau kendala sih paling di waktu ya Bu ya, karena kan membuat berbagai media tadi kan butuh waktu dan biaya juga nih. Tapi nanti insya Allah saya bisalah mensiasatinya Bu. Dan yang selanjutnya pembuatan board game ulang tangga saya mengoperasionalkannya juga. Mungkin saya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang belum saya mampu itu Bu. Berarti sudah ada solusi ya Bu Eti ya. Hanya di hambatan yang kedua dalam mendesain tadi itu membutuhkan waktu dan membaca belum ada ya Bu ya untuk. Iya, tapi sih kalau itu rencananya saya mau minta bantuan sama operator sih Bu, dan kebetulan kemarin saya juga udah menanyakan sih sama dia. Beliau juga bisa membantu untuk membuat desain-desain gitu supaya sudah dibuatkan aplikasinya juga.
Berarti sudah sedikit berkurang ya untuk hambatan yang kedua ya Bu Eti ya, dengan dibantu operator ya. Untuk selanjutnya kira-kira untuk mewujudkan media-media pembelajaran membaca tadi, apa saja sih yang dibutuhkan oleh Bu Eti agar media pembelajaran membaca tadi terwujud Bu Eti? Saya coba akan mencari buku cerita bergambar Bu di perpustakaan, karena memang kan di perpustakaan banyak nih buku-bukunya. Membuat flashcard poster melalui aplikasi Canva ya, karena kan sekarang udah zamannya Canva gitu. Tadi membuat permainan ular tangga yang akan dibantu oleh operator saya sih. Selanjutnya mungkin saya akan coba mencetak banner gitu. Oh. Itu aja Bu. Apakah Ibu Eti pernah mengalami kendala sebelumnya dalam hal membuat media pembelajaran membaca ini? Apa ini baru yang pertama? Kalau membuat media yang lain sih sudah pernah ya Bu ya, namun kalau media pembelajaran membaca kali ini saya belum pernah membuat Bu. Kalau dari pengalaman saya sebelumnya, alhamdulillah tidak ada kendala sih. Kira-kira butuh waktu berapa lama Bu Eti untuk membuat media-media pembelajaran ini agar bisa membantu pembelajaran membaca anak? Ya, insya Allah pembuatan media ini seminggu cukup lah Bu. Oh, seminggu ya. Kira-kira ada rekan sejawat yang bisa membantu selain operator Bu Eti untuk mengerjakan media ini serta mengingatkan komitmen Ibu? Ya ada Bu, paling nanti sesama rekan sejawat saya, sesama wali kelas 1 gitu, untuk membantu dan meningkatkan komitmen saya tentang proyek pembuatan media ini. Dan nanti juga kita bisa berbagi media gitu, karena sama-sama mengajar di kelas 1. Jadi sesama guru ya, sama mengajar kelas 1 ya buat dia, akan berkolaborasi untuk media ini. Iya Bu, betul. Saya akan koordinasi dulu dengan wali kelas 1 dan selanjutnya berkolaborasi dengan beliau dan meminta untuk meningkatkan komitmen saya ini. Baik Bu Eti, adakah yang ingin ditambahkan lagi Bu Eti? Sepertinya sudah cukup Bu. Jadi kalau boleh saya rangkum obrolan kita siang ini, jika Ibu mempunyai masalah dengan hasil pembelajaran membaca murid di kelas dan tadi sudah ditemukan solusinya, kira-kira sesuai tidak Bu dengan tujuan obrolan kita tadi? Iya, alhamdulillah sudah sesuai Bu. Jadi udah sesuai ya Bu Eti ya. Sebelum mengakhiri obrolan kita siang hari ini, bagaimana perasaan Bu Eti kita mengobrol siang ini? Alhamdulillah ya Bu ya, peran saya jadi ya sedikit lega lah. Tadinya bad mood, sekarang jadi agak lega juga. Semoga saya bisa membuat media pembelajaran membaca tadi ya Bu ya, dan segera saya gunakan dalam proses pembelajaran saya di kelas. Oke, alhamdulillah ya Bu Eti ya kalau sudah lega. Semoga targetnya dan tercapai ya, dan segera menerapkan kegiatan pembelajaran serta mendapatkan hasil sesuai target di angka 8 dan 10 ya Bu Eti ya. Iya Ibu, amin, amin. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya ya. Terima kasih sudah mau ngobrol sama saya. Ya Bu Eti, sama-sama. Sampai di sini dulu ya. Ibu mau ngobrol dengan Bu Eti. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.